Oke, hari ini ada yang mau masuk? Masuk semua! Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan tepuk semangat. Kalau kayak gitu, Ibu Guru, kalau M itu anak-anak ya? Iya. Halo, halo muridku, apa kabar? Baik! Apa kalian untuk belajar? Siap! Ibu juga jangan lupa tekan kalau siap jawab pertanyaanku. Siap! Siapa yang mau tidur berdoa? Saya! Siapa yang tadi sikat gigi? Saya! Siapa yang sarapan? Saya betul saya! Saya tadi ini lagunya saya semua! Sebelum kita mulai belajar desa dapat hari ini, kita akan mulai dengan menyanyi lagu berbeda nasional untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian. Oke, silakan anak-anak untuk duduk kembali. Oke, jadi tujuan belajar hari ini adalah kita akan belajar mengenai materi mengenal norma dalam kehidupan berbangsa dan negara di topik A mengenal norma. Tujuannya peserta didik mampu menganalisis berbagai bentuk norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta mengidentifikasi hak dan kewajiban sesuai kasus yang diberikan melalui media drama dan ASN dengan tepat dan logis. Mana pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bab 2 topik B, bab 2 mengajak teman untuk peduli. Maka dari kegiatan hari ini kita akan berkelompok dan masing-masing sampai 5 orang dan jumlah 4 kelompok. Lalu kalian akan mengisi lembar kerja dan memaparkan hasil karya kalian di akhir pembelajaran. Harapannya kalian dapat belajar bersama-sama, saling bertukar pendapat dan memahami tentang apa itu macam-macam norma. Oke, sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Siap! Oke, di sini anak-anak bisa lihat ini gambar apa di samping? Oh, ada gambar boncengan. Apakah gambar di samping bukan gambar? Dan belakang pakai helm ya? Ya. Lalu mengapa dijadikan harus ada aturan? Iya. Betul. Yang penting betul. Bagaimana jika di dunia itu tidak ada aturan? Jadi kesimpulannya, gambar di samping itu menunjukkan naik motor di mana pengemudi barang dan pakai helm. Jadi ini merupakan contoh pelanggaran aturan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan itu dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menjaga kekacauan. Jika dunia tidak aturan, akan terjadi chaos, sedangkan kriminal meningkat dan yang lemah akan tertindas. Baik, silakan anak-anak perhatikan layar di depan. Ada 3 soal semen awal. Jadi pertama, apa yang dimaksud dengan norma? A. Aturan yang kehidupan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat. B. Biasa digaungkan tanpa aturan. C. Orang yang dibuat hukuman. D. Peraturan yang hanya berlaku sekolah. A. Oh, jawabannya adalah A. Aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan menonton video di layar. Anak-anak bisa mempersiapkan buku dan alat tulis yang mendapat hal-hal yang dirasa penting. Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Ini kenapa lu coba smoke ya? Kita nggak ada kita karena itu cuma terjadi sama kriminal. Sedangkan kita sama ini hidup tenang mana ya? Tapi kadang-kadang peraturan juga justru sebagai kebebasan. Tapi kak, di sekolah jangan jadi paksa peraturan. Kalau di rumah nggak ada peraturan orang tua, mau dijemput kriminal. Jadi sebenarnya peraturan itu lebih banyak itu ya, apapun itu kehidupan kita. Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada? Tanpa aturan mungkin orang bakal bebas nanti satu sama lain tanpa bila mobil, dipukul bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lulus tanpa dihukum. Kayak gitu bisa bebas itu nomor yang kita berarti. Kita harus sadar juga kalau muncul aturan itu kan tentu saja ternyata ada yang tertulis norma masyarakat. Selain itu peraturan lain mungkin peraturan yang seru. Terus banyak kita juga bekerja dengan mengikuti aturan biologis kita. Sehari kita mau pakai aturan berbahasa yang mungkin kita kira buat dan status dan jelas ya orang pergi. Dan ya, karena yang selalu ada aturan di tiap suku hidup. Tapi kenapa? Apa yang ingin aturan itu usahanya? Oke, mari sama-sama dorong balik ke kerja karena ini yang bikin aturan ada di dalam coba doang. Gak usah buku atau dulu. Oke, jadi apa yang kalian temukan dari video yang sudah kalian tonton tadi? Aturan yang lain. Ada aturan yang dapat ditemukan di keluarga, lingkungan sekolah. Jadi aturan tulis dan tidak tulis yang dapat ditemukan di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Lalu apa yang akan terjadi kalau setiap orang itu membuat aturannya sendiri-sendiri? Akan terjadi kekacauan. Lalu bagaimana kalian dapat menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai orang lain, akan menggunakan
lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Dila. Untuk selanjutnya ada yang dapat nomor kesukaan? Ya. Oke, bisa dibaca pengertiannya apa? Aturan yang berasal dari hati nurani atau moral manusia. Untuk contohnya ada apa aja? Jujur, Ya. manusia menawarkan kesalahan dan bersama. Betul. Ada apa yang dapat nomor hukum? Pengertiannya ada apa aja? Pengertian adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki sanksi tegas dan membalaskan pada contohnya larangan untuk korupsi dan membayar pajak tepat waktu, kemudian menaati aturan yang melakukan kekerasan. Oke. Jadi fungsi norma dalam kehidupan bangsa dan negara itu ada lima. Salah tempatnya, salah satunya adalah menjaga ketertiban di tengah masyarakat, mendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong, membentuk perbedaan warga negara yang sangat baik dan menghormati perbedaan, dan juga mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di dalam masyarakat. Jadi hubungan norma dan Pancasila itu apa? Norma dan kehidupan masyarakat menjadi tentang kaitan yang erat dengan identitas Pancasila. Setiap norma yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pada sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, itu memandang norma agama. Bisa Digebukin. Ya, contohnya nanti anak-anak yang mendapatkan diorama norma agama bisa dibagikan dengan teman-temannya dalam memahami materi norma agama. Oke, selanjutnya kita akan bekerja dan berdiskusi dengan kelompok karena anak sudah memahami materi norma melalui diorama yang sudah dibagikan. Pada kali ini terdapat dua aktivitas. Kalian akan diberikan kasus. Yang pertama ada kasus sebagai istirahat juga dan temannya selama di kantin. Lalu yang kasus kedua yaitu setiap pagi Sita selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan sebelum berangkat sekolah. Silakan anak-anak dapat berkelompok dengan temannya seperti tadi saat mendapatkan diorama ini. Baik, silakan kalian kerjakan secara berkelompok dalam waktu 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, silakan kerjakan. Jika ada kesulitan, silakan tanya pada ibu ya. Oke, anak-anak apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang mau lanjutkan? Ya. Ini kita langsung. Tapi itu ketika dari itu Terima kasih sudah maju. Atas maju gimana? Baik, perkenalkan saya Rita, saya Samsa. Jadi kami akan menjawab kasus yang pertama kasus satu. Nomor apa yang akan dijawab oleh dari kelompok tersebut yaitu nomor pasangan. Selanjutnya bagaimana seharusnya sih jika misalkan sesuai dengan pasangan. Jadi kita sebaiknya bicara dengan pasangan dan menunggu dan sabar. Lalu apa akibat yang bisa terjadi jika semua bersikap seperti juga? Akibatnya selalu menjadi negatif dan seorang menjadi tidak nyaman. Lalu nomor keempat, jika kamu menjadi teman apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya adalah tinggal atau bisa bersopan. Nomor lima, bisa seperti yang yang bisa dilakukan dalam sekolah. Yang pertama mari mengerti, lalu bicara dengan benar dan berterima kasih kepada pengerti. Kasus dua, pasangan dan jawabannya benar. Saat Sinta berpamitan dan mencium tangan orang tua, ia mengatakan apa? Pasangannya norma kesopanan. Kemudian ketika Sinta berbicara sopan terkait guru dan teman, apa yang dia tunjukkan? Pasangannya norma kesusilaan. Saat Sinta membagikan dompet yang ditemukan untuk tiket, norma apa yang dia jalankan? Pasangannya norma agama. Ketika Sinta menuntut temannya yang melanggar aturan lalu lintas, ia menunjukkan norma apa? Pasangannya norma hukum. Saat Sinta tidak mengambil barang milik orang lain, nilai apa yang dia tunjukkan? Pasangannya norma. Oke, gimana anak-anak? Jawabannya sudah benar belum? Benar. Kasih sama semua ya. Ya, Bu. Mari kita berikan apresiasi untuk teman kita yang sudah maju di depan.
Baik, sebelum kita menjelaskan formatnya, silakan dioramanya disingkirkan dulu, disimpan, dimasukkan ke dalam loker atau laci di dalam meja. Baik, Bu. Baik, dari kalkulasi ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Silakan kalian jawab secara mandiri, tidak boleh mencontek dan tidak boleh melihat diorama mini milik kalian tadi. Iya, Bu. Baik, Ibu Petra. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.